Raja Kisra dari Persia sempat mendapat peringatan malaikat sebelum ajalnya tiba dan kekuasaannya tumbang. Raja yang sempat mengusir utusan Nabi Muhammad SAW, Abdullah As-Sahmi, dan menyobek-nyobek surat seruan Nabi untuk memeluk agama Islam ini bahkan mengusir malaikat tersebut. "Pergi, pergi, pergi," serunya. Al-Tabari dalam bukunya berjudul Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk memaparkan dua versi dalam kisah tersebut. Kisah pertama berdasar penuturan Khalid Al-Hada yang meriwayatkan bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, "Kisra, putra Hurmuz, sedang tidur pada suatu malam di istananya, Istana Al-Madain, dan pasukan kavaleri yang bertugas menjaga ditempatkan di sekitar kastilnya. Tiba-tiba, muncullah seseorang dengan tongkat yang berjalan dan berdiri di depan Kisra dan berkata, 'Wahai Kisra, putra Hurmuz, aku adalah utusan Tuhan untukmu bahwa engkau harus berpasrah diri kepadanya.' Dia mengatakan ini 3 kali, sementara Kisra berbaring tidak berdaya, menatapnya tetapi tidak menjawab. Kemudian malaikat itu meninggalkannya. Kisra memanggil komandan pengawal dan berkata kepadanya, 'Apakah engkau mengizinkan orang tadi untuk datang ke hadapanku?' Komandan pengawal menjawab, 'Tidak, aku tidak melakukannya, dan tidak ada seorang pun yang datang dari arah kami.' Ketika tahun berikutnya, Kisra takut malam itu, yang seperti tahun lalu, dan memberi perintah kepada komandan pengawal. 'Tempatkan pengawal di sekitar kastilku dan jangan biarkan siapapun datang ke hadapanku.' Komandan pengawal melakukan itu, tetapi pada saat jam yang sama, lihatlah, ada malaikat dengan tongkat berdiri di dekat kepalanya dan berkata kepadanya, 'Wahai Kisra, putra Hurmuz, aku adalah utusan Tuhan untukmu, yang membawa pesan bahwa engkau harus berpasrah diri kepadanya, lakukanlah, dan itu akan menjadi yang terbaik untukmu.' Kisra menatapnya tanpa memberikan jawaban apapun. Kemudian malaikat itu meninggalkannya. Kisra memanggil komandan pengawal, dan menegurnya, 'Bukankah aku memerintahkanmu untuk tidak membiarkan siapapun datang ke hadapanku?' Komandan pengawal menjawab, 'Wahai Raja, demi Tuhan, tidak ada yang datang ke hadapanmu dari arah kami. Beritahu dari mana dia datang ke hadapanmu.' Ketika tahun berikutnya tiba, dia begitu ketakutan pada malam itu, dan dia memberi perintah kepada komandan pengawal dan para pengawal itu langsung, 'Berjagalah di sekitarku sepanjang malam ini, dan jangan biarkan ada seorang pun, baik itu wanita atau pria untuk datang ke hadapanku.' Mereka melakukannya. Pada jam yang sama, lihatlah, ada malaikat lagi berdiri di dekat kepalanya dan berkata, 'Kisra, putra Hurmuz, aku adalah utusan Tuhan untukmu, yang membawa pesan bahwa engkau harus berpasrah diri kepadanya, lakukanlah, dan itu akan menjadi yang terbaik untukmu.' Dia mengulanginya 3 kali, sementara Kisra menatapnya tetapi tidak menjawab. Malaikat itu berkata, 'Wahai Kisra, engkau telah mengabaikanku. Demi Tuhan, Tuhan pasti akan menghancurkanmu sama seperti aku menghancurkan tongkatku ini.' Kemudian dia menghancurkannya, dan pergi. Kisra kembali memanggil pengawalnya dan berkata, 'Bukankah aku memerintahkanmu untuk tidak membiarkan siapapun datang ke hadapanku malam ini, baik istri maupun anak?' Mereka menjawab, 'Tidak ada yang datang ke hadapanmu dari arah kami.' Tuhan mengutus malaikat untuk Kisra, ketika dia berada di kamar istananya di mana tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk datang ke hadapannya. Tiba-tiba, sekitar waktu tengah hari ketika dia akan tidur siang, ada sesosok tubuh berdiri di dekat kepalanya dengan tongkat di tangannya. Sosok itu berkata, 'Wahai Kisra, apakah engkau akan memasrahkan dirimu kepada Tuhan? Jika tidak, aku akan mematahkan tongkat ini.' Dia menjawab, 'Pergi, pergi,' lalu sosok malaikat yang datang itu meninggalkannya. Kisra memanggil para pengawal dan pengurus istananya, dan marah-marah kepada mereka, dan berkata, 'Siapa yang membiarkan orang ini datang ke hadapanku?' Mereka menjawab, 'Tidak ada yang datang ke hadapanmu, dan kami tidak pernah melihat orang yang dimaksud ini sama sekali.' Pada tahun berikutnya, malaikat itu datang lagi kepadanya tepat pada jam yang sama seperti sebelumnya dan mengucapkan kata-kata yang sama kepadanya seperti sebelumnya. 'Apakah engkau akan memasrahkan dirimu kepada Tuhan? Jika tidak, aku akan mematahkan tongkat ini.' Kisra menjawab 3 kali, 'Bihil, bihil, bihil,' lalu sosok malaikat yang datang itu meninggalkannya. Kisra memanggil para pengurus istana, pengawal, dan penjaga pintunya, dan marah-marah kepada mereka, mengatakan kepada mereka apa yang dia perintahkan kepada mereka sebelumnya.
Mereka menjawab, kami tidak melihat siapapun datang ke hadapanmu. Ketika tahun ketiga tiba, malaikat itu datang ke Kisra tepat pada jam yang sama sebagaimana saat dia datang kepadanya sebelumnya. Dan mengucapkan kata-kata yang sama kepadanya seperti sebelumnya, berkata, apakah engkau akan memasrahkan dirimu kepada Tuhan? Jika tidak, aku akan mematahkan tongkat ini. Kisra menjawab, bihil, bihil. Saat itu, malaikat itu mematahkan tongkatnya dan pergi. Hanya beberapa saat kemudian, kekuasaan kerajaannya hancur, dan putranya serta orang-orang Persia bangkit memberontak dan akhirnya membunuhnya. Akhir tragis Raja Kisra kedua, seluruh keluarganya dibunuh. Aga Ibrahim Akram dalam bukunya berjudul The Muslim Conquest of Persia, menyebut pada saat aksi kudeta itu bukan hanya Raja Kisra kedua yang dibunuh. Siruyah, putranya, juga membunuh seluruh anggota keluarganya yang laki-laki, terkecuali putranya sendiri, Ardashir. Para anak keturunan Anusirwan yang dibunuh oleh Siruyah diperkirakan mencapai 15 hingga 18 orang, baik dewasa maupun anak-anak. Al-Tabari dalam bukunya berjudul Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk, meriwayatkan pada hari setelah Siruyah membunuh saudara-saudaranya. Namun, dua saudara perempuannya yang tidak dibunuh, Buran dan Azarmiduh, datang ke hadapannya dan mencaci serta menghina dia dengan kasar. Keserakahan akan tahta kerajaan yang masih belum kokoh telah mendorongmu untuk membunuh ayahmu dan semua saudara laki-lakimu, dan engkau telah melakukan tindakan yang tidak terhormat, ujarnya.